Ya, shalom buat teman-teman yang ada di TPI. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kelahiran baru. Nah, hari ini saya tidak akan sendiri. Di sini saya akan ditemani oleh saudara kita, Brother Yeskel. Nah, mungkin Brother Yeskel boleh menyapa buat teman-teman yang ada di rumah. Shalom teman-teman, selamat pagi semua. Sehat, semangat hari ini, amin. Oke, jadi gimana bro? Ya. Mau ngobrol apa hari ini kita? Jadi hari ini kita mau diskusi tentang Jangan yang kelahiran susah-susah. Nanti Ya, aku gak bisa jawab. ini gampang aja bro, umum. Oke, boleh. Jadi Siap. hari ini kita akan belajar bersama-sama apa itu kelahiran baru. Mungkin teman-teman yang ada di rumah, buat teman-teman kita yang ada di TPI, mungkin ada yang bertanya apa itu kelahiran baru, dan mungkin ini pertanyaan yang umum ya, yang sering kita dapati. Nah, mungkin bisa bantu kita untuk menjelaskan apa sih itu kelahiran baru. Bisa? Ya, Dalam nama Yesus? Bisa? Harus bisa dong. Ya, oke. Jadi sebetulnya ya, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin juga ada yang sudah tahu. Oh, itu ada kok di ayatnya di Alkitab. Betul sekali. Jadi ada di dalam firman Tuhan, yaitu di Yohanes pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Sekali lagi, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi ternyata kelahiran baru itu adalah pengertian dari lahir dari air dan juga dari roh. Itu bro. Dan itu dikatakan jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Artinya setiap kita yang percaya Tuhan Yesus mati buat saya, Tuhan Yesus menyelamatkan hidup saya, ya, dia harus mengalami pengalaman lahir baru, yaitu lahir dari air dan roh. Nah, begitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nih dari lahir dari air, yang lahir dari air dulu lah ya, saya bahas ya. Oke. Maksudnya itu ada nggak sesuatu yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi lahir dari air ini? Maksudnya sesuatu yang harus kita lakukan gitu, buktinya Ya, gitu. pasti. Ya, jadi kalau ngomong harus kok kayaknya dipaksa banget kita, enggak ya. Jadi artinya di sini adalah firman Tuhan menghendaki kita untuk kita mengalami pengalaman lahir baru. Nah, kayak gitu, bro. Jadi artinya seperti apa? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang ada di Matius 28 ayat yang ke-19. Ini ayat yang sangat familiar ya. Bunyinya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, jadi ada kata kuncinya adalah baptislah. Itu adalah pengertian dari lahir kembali dari air atau lahir baru dari air. Kan ada dua tadi, dari air dan dari roh. Dari air adalah baptisan. Nah, emang iya para rasul melakukan itu, atau kenapa sih kita harus dibaptis? Nah, kita akan coba lihat contohnya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ini juga ayat yang familiar bagi teman-teman TPI yang belum pernah dengar ayat ini. Jadi ayat ini adalah perkataan Petrus, di mana Petrus adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus adalah rasul. Dia selalu mengikuti dan mendengarkan dan mengerti, lebih dari sekedar mengulangi perkataan Yesus, tapi dia percaya, mengerti, dan dia menaati apa yang menjadi firman Tuhan. Contohnya, tadi Yesus bilang baptislah. Nah, seperti itu. Mereka juga baptis, salah satunya Petrus. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah." Nah, ini kan udah dibahas nih sama teman-teman kita ya kan. Betul. "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, itu loh bro. Jadi kita dibaptis, diselamkan, dibenamkan dalam air di dalam nama Tuhan Yesus. Tadi kan di Matius bilang nama Bapa, Anak dan Roh. Bapa nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Anak adalah nama Tuhan Yesus. Roh adalah nama Tuhan Yesus. Jadi kita yakin seperti apa yang dialami para rasul. Mereka percaya dan mereka mengerti firman Tuhan. Kemudian mereka menaatinya, ya kan? Sehingga waktu Petrus khotbah, dia bilang, "Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu. Nah, ini yang paling penting. Baptisan adalah lahir baru dari air untuk pengampunan dosa kita. Nah, itu bro, pengertian ya itu. Jadi kata kuncinya adalah kita dibaptis dalam nama Yesus. Kayak gitu bro. Oke. Jadi intinya baptisan ini Ketaatan kita ya. Iya, kepada firman Tuhan. Tidak ditekankan harus dilakukan. Bukan tapi tradisi ya benar. Dalam hal ini kalau ada kesempatan Betul. harus dilakukan gitu ya. Dilakukan, gitu. Jadi tidak boleh diabaikan juga ya. Betul. Nah, kalau misalnya yang kedua nih, yang tentang lahir dari roh. Mungkin bisa dikasih sedikit gimana sih artinya itu? Oke, nah jadi teman-teman juga di TPI mungkin sudah tahu gitu ya. Orang Kristen kok ngomong sendiri waktu yang lain memuji menyembah Tuhan, kok dia berbahasa roh gitu. Apa sih bahasa roh? Apa sih yang kita alami kalau kita ngomong bahasa roh? Nah kayak gitu. Nah, jadi lahir dari roh itu masih ada kaitannya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 tadi dikatakan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ya kan? Yaitu pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus atau oleh Tuhan sendiri. Kalau yang pertama tadi bagian kita percaya, kemudian kita taat. Yang kedua adalah bagian Tuhan. Ya, jadi Tuhan memenuhi kita dengan rohnya yang kudus. Sampai salah. Jadi ketika kita mengalami dipenuhi Roh Kudus, itu hidup kita sudah sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tidak kita lagi yang mengendalikan. Nah, jadi pengalaman lahir baru dari roh adalah pengalaman ketika kita sebagai orang Kristen dipenuhi Roh Kudus. Ya, jadi itu bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Ngapain? Selain kita punya iman, kita harus berserah penuh kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Nah, sehingga Roh Tuhan itu benar-benar bisa tinggal hidup di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Iya. Jadi itu, bro. Mungkin ini saja yang kita mau diskusikan hari ini. Kalau kita mau menggali lebih banyak lagi, sebenarnya banyak hal yang perlu kita taati ya dalam firman Tuhan. Salah satunya ya tentang baptisan ya. Betul. Nah, mungkin ini saja yang kita akan sharingkan. Ya, sudah cukup lah. Aduh. Kayaknya sudah mulai tegang nih. Oke. Jadi mungkin next time ya kita bisa sambung kali ya, bro ya. Jadi mungkin ini saja yang kita mau bahas hari ini. Nanti untuk pelajaran selanjutnya bisa kita lanjutin lagi ya, bro. Boleh. Bahasa selanjutnya. Masih ada waktu. Jadi cukup sampai di sini dan kita kasih sapa dulu buat teman-teman kita yang ada di TPI. Thank you teman-teman udah denger. Semoga sharing kita, saya sama Bro Sam tadi menguatkan kita ya. Jadi kita harus ingat bahwa setiap kita orang-orang Kristen, kita harus mengalami kelahiran baru dari air dan roh. Ya, itu tadi. Ya, mungkin itu saja. Shalom. Tuhan berkati. God bless you.